Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat untuk tetap belajar. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu apa sih? Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang bersifat ilmiah, yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Struktur teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, yaitu berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Lalu ada deretan penjelas, merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada pernyataan umum. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Nah, di sini terdapat di akhir teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Jadi, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Langkah-langkah menentukan topik dalam teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks keseluruhan. Yang kedua, memahami isi teks. Dan yang ketiga, mengambil kesimpulan atas topik atau tema dari bacaan tersebut. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Di sekitar masyarakat, sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun, ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan juga bisa menjadi sumber dari penyakit. Apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal kecil yang bisa mengurangi bahaya dari penumpukan sampah. Dari teks eksplanasi ini, kita dapat menentukan mana bagian-bagian
teks tersebut. Misalnya di paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum. Lalu di paragraf yang kedua itu ada deretan penjelas mengenai sampah tersebut. Lalu di paragraf ketiga ada simpulan atau kesimpulan dari bacaan atau dari paragraf tersebut, yaitu tentang sampah itu sendiri. Bagaimana? Mungkin kalian harus lebih banyak lagi membaca contoh-contoh teks eksplanasi seperti terjadinya gerhana, terjadinya pelangi. Itu bisa kalian baca atau kalian cari tahu. Ternyata terjadinya gempa bumi itu karena ini misalnya. Nah, biasanya kalau di teks eksplanasi itu dijelaskan sebab akibatnya, mengapa bisa terjadi seperti itu, seperti terjadinya petir, dan tadi itu seperti gerhana bulan, bagaimana bisa terjadi. Nah, kalau di teks eksplanasi itu dijelaskan dengan rinci. Oke, untuk hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Dan untuk tugasnya, kalian buka halaman 20 nomor 1 dan halaman 26 nomor 1. Ingat ya, kita sudah masuk ke buku paket 6C. Oke. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.